Akhirnya aku bisa merasa bebas. Dan jika aku menerima tawaran Bodia, maksudku tawaran Barton untuk perawatan di luar negeri, hidupku akan berubah total. Aku tahu bahwa apapun bisa terjadi selama serangan berlangsung. Jadi aku harus bertemu dengan orang tuaku. Terutama mengingat aku telah pergi selama beberapa hari. Mereka senang saat aku datang. Ayahku diam-diam memberitahu bahwa ibu menangis selama beberapa malam. Dia punya firasat buruk. Sejujurnya perasaannya benar. Tapi kuputuskan akan lebih baik untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Aku merasa bersalah ketika aku mengingat betapa banyak kebohongan yang telah aku katakan kepada mereka. Aku menatap mata orang tuaku dan menyadari betapa kuatnya mereka. Mereka tidak pernah menunjukkan rasa sakit yang mereka rasakan karena mengetahui bahwa putra mereka akan segera meninggal. Serangan itu direncanakan pada malam hari, ketika semua penjahat itu ada di dalam rumah. Aku punya waktu sepanjang hari untuk bersama dengan orang tuaku. Ketika saatnya tiba, Barton datang menjemputku. Aku harus berbohong bahwa aku akan mendatangi pacar baruku. Hanya ada kami berdua di dalam mobil. Di belakang kami ada 3 mobil lagi. Pamanku mengendarai salah satunya. 2 lainnya adalah mobil petugas keamanan. 5 menit sebelum sampai tujuan, aku mendapat panggilan telepon. Michael, dia sangat marah. Dia sudah mengetahui tentang rencana kami sehari sebelumnya. Penjahat itu mengancam Alice lagi. Dia memperingatkan bahwa jika dia melihat seseorang yang mencurigakan di dekat rumahnya, dia akan menyakiti Alice. Kemudian dia menutup telepon. Aku memberitahu Barton semua yang aku dengar dan dia memerintahkan semua mobil untuk berhenti. Kami mulai membuat rencana cadangan. Aku menawarkan diri untuk pergi ke rumah Michael sendirian. Seharusnya aku mundur dan menyerah dan terus bekerja untuk Michael. Barton bersama anak buahnya akan masuk dengan cara lain. Alice dibawa ke ruangan terjauh dengan jendela berjeruji. Tapi bagi seorang profesional, hal itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah tidak tertangkap oleh kamera keamanan. Barton menyetujui rencanaku dan kami berpisah. Ketika aku memasuki rumah Michael, aku ditangkap pada saat itu juga. Dia bahkan lebih marah daripada saat ditelepon. Salah satu anak buahnya memegang Alice, yang lainnya mendekatiku dan memukul beberapa kali. Michael berteriak bahwa itu karena aku merusak pertemuan dengan fansku. Lalu dia mengambil pistol dan menempelkannya ke daguku. Dia memperingatkan bahwa jika aku melakukan hal seperti itu lagi, dia tidak hanya akan menyakiti Alice dan aku. Michael mengambil laptop dan menunjukkan video di channelku. Dia ingin tahu mengapa hanya ada sedikit ulasan. Penjahat itu curiga bahwa aku telah melakukan sesuatu. Lalu dia memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menangkapku dan membungkuk di atas balkon. Aku berada di ujung tepi dan bisa jatuh kapan saja. Kami berada di lantai 3, jadi aku tidak akan mati karena jatuh, tapi aku pasti akan terluka. Tapi aku tidak menyerah. Ketika aku ditanya setiap pertanyaan berikutnya, aku terus menyembunyikan kebenaran. Dan pria besar itu melepaskanku. Saat itu juga aku mulai jatuh dari jendela. Tapi aku perhatikan bagaimana Barton dan orang-orangnya masuk ke dalam rumah. Pada saat-saat terakhir aku memegang bingkai jendela dan dengan susah payah merangkak ke dalam ruangan. Semuanya tenang. Michael dan anak buahnya terbaring, terikat di lantai. Barton sedang membacakan hak-hak mereka. Dan mereka dibawa pergi. Aku mendatangi Alice dan meminta maaf karena telah membawanya ke dalam begitu banyak masalah. Dia menatapku dengan rasa terima kasih dan cinta. Atau mungkin aku hanya memikirkannya. Ketika aku melihat bahwa salah satu pria bertopeng adalah pamanku, aku tersenyum. Dia terlihat lucu dan keren pada saat bersamaan. Semuanya sudah berakhir. Alice dan aku akhirnya bebas. Sekarang aku hanya harus membuat pilihan. Apakah aku setuju untuk pergi dengan Barton dan menjalani perawatanku? Jawabanku adalah iya.